Megawati Hangestri dan Jakarta Pertamina Enduro hancur di Proliga 2026. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka akan bangkit di babak Final Four? Sebuah pertanyaan besar, kawan. Berita terkini menyebutkan bahwa tim yang diperkuat bintang voli kita, Megawati Hangestri, yakni Jakarta Pertamina Enduro, atau yang biasa kita sebut JPE, memang gagal total. Mereka tidak berhasil merengkuh gelar juara babak reguler dan putaran kedua Proliga 2026. Ini cukup mengejutkan banyak pihak. Betul sekali. Padahal, JPE ini digadang-gadang punya peluang emas ya untuk menyabat kedua gelar juara tersebut. Apa yang membuat mereka bisa sampai terjungkal di momen krusial seperti itu? Nah, ini dia intinya. Kejatuhan mereka terjadi setelah Jakarta Pertamina Enduro gagal menaklukkan tim tangguh Gresik Ponska Plus Indonesia. Itu adalah laga terakhir mereka di babak reguler. Dan sungguh ironis, kekalahan ini justru datang di saat mereka hanya butuh 3 poin saja untuk mengunci gelar juara putaran kedua dan babak reguler Proliga 2026. Hanya 3 poin? Itu terdengar seperti kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Pasti ada drama di balik kekalahan ini. Bagaimana jalannya pertandingan saat itu? Dramatis sekali, Speaker 1. Mereka justru tersungkur di laga terakhir usai dibantai habis oleh Gresik Ponska Plus Indonesia. Pertandingan itu berlangsung di Gor Chandra di Muka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto yang terletak di Sentul, Bogor. Jakarta Pertamina Enduro harus menyerah 3 set langsung tanpa balas. 3 set langsung? Itu namanya kekalahan telak. Mengandalkan trio maut Megawati Hangestri, Wilma Salas, dan Iyana Sherban, seharusnya JPE bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit, bukan? Seharusnya begitu. Namun sayangnya, trio maut JPE ini gagal total mengatasi ketangguhan Gresik Ponska Plus. Tim lawan Gresik Ponska Plus tampil luar biasa dengan mengandalkan 2 pemain kunci mereka, Annie Mitchem dan Oleksandra Bitsenko. Mereka sukses menaklukkan JPE dengan skor akhir yang cukup mencolok, yakni 3-0. Skor detailnya adalah 25-20, 25-20, dan 25-17. Angka-angka itu jelas menunjukkan dominasi Gresik Ponska Plus. Jadi kekalahan ini otomatis menggagalkan ambisi JPE untuk mengkudeta Gresik Ponska Plus dari puncak klasemen Proliga 2026 ya? Tepat sekali. Kekalahan tersebut membuat Jakarta Pertamina Enduro harus mengubur mimpi untuk berada di puncak. Hasil ini memastikan Gresik Ponska Plus mengakhiri babak reguler di posisi pertama. Mereka mengumpulkan total 29 poin, hasil dari 10 kemenangan yang luar biasa. Dan JPE sendiri finish di posisi berapa? Serta dengan berapa poin? JPE harus puas finish di peringkat kedua. Mereka mengoleksi 24 poin dari 8 kemenangan dalam 12 laga yang mereka jalani. Catatan ini jelas tidak bisa mengejar raihan poin Gresik Ponska Plus. Jadi bisa dikatakan ini adalah pukulan telak bagi Megawati Hangestri dan rekan-rekannya. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulan Karslioglu, setelah kekalahan pahit ini? Menariknya, Bulan Karslioglu tetap menunjukkan optimisme. Ia mengatakan bahwa timnya kini akan fokus penuh mempersiapkan babak Final Four. Pelatih JPE tersebut bahkan berjanji akan melakukan perubahan signifikan untuk bisa mempertahankan gelar juara Proliga musim ini. Perubahan signifikan? Ini terdengar menjanjikan. Apa persisnya yang akan diubah oleh pelatih Bulan Karslioglu? Ia mengungkapkan, kami harus melupakan kekalahan ini. Kami tentu akan melakukan evaluasi setelah ini. Tentu pemikiran para pemain harus diubah dan lagi bermental petarung untuk mengarungi babak Final Four. Ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada mentalitas dan strategi. Mentalitas petarung ya, itu penting sekali, terutama di babak krusial seperti Final Four. Apakah ini berarti JPE masih memiliki harapan besar untuk menjadi juara Proliga 2026 meskipun mereka baru saja menelan kekalahan yang menyakitkan? Tentu saja, Proliga masih panjang dan Final Four adalah panggung yang berbeda. Dengan evaluasi yang tepat dan perubahan mentalitas seperti yang dijanjikan Bulan Karslioglu, Megawati Hangestri dan JPE masih sangat berpeluang besar untuk bangkit dan menunjukkan kekuatan sejati mereka. Mereka punya pemain bintang dan pengalaman. Itu modal berharga. Jadi kita masih bisa berharap melihat penampilan yang lebih garang dari Jakarta Pertamina Enduro di babak Final Four. Kekalahan ini mungkin saja menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Iya, setiap kekalahan bisa menjadi cambuk untuk bangkit. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons dan belajar dari kesalahan. Megawati Hangestri dan JPE pasti tidak ingin mengulang performa seperti saat melawan Gresik Ponska Plus. Mereka akan datang dengan semangat baru. Ini akan menjadi babak Final Four yang sangat dinanti-nantikan.
Akankah Megawati dan JPE bisa mewujudkan janji pelatih mereka untuk bermental petarung dan merebut kembali gelar juara Proliga 2026? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, dunia voli Indonesia akan menantikan pertarungan sengit di babak Final Four. Pertamina Enduro dan Megawati Hangestri akan menjadi sorotan utama. Apakah mereka bisa membalikkan keadaan atau tidak? Kekalahan telak Pertamina Enduro di Proliga tak mampu meredupkan sinar Megawati, Megatron sejati yang siap bangkit di Final Four. Selamat datang kembali di Lapangan Voli, para penggemar. Malam ini kita akan membahas laga yang penuh drama dan kejutan dari Proliga 2026 Putri, di mana Jakarta Pertamina Enduro harus menerima kenyataan pahit kekalahan telak 3-0 dari Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia. Skornya adalah 25-20, 25-20, dan 25-17. Betul sekali, Speaker 1. Hasil ini memang mengejutkan banyak pihak, mengingat ekspektasi tinggi terhadap Pertamina Enduro. Namun, di balik awan mendung kekalahan Tin, ada satu bintang yang bersinar terang, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Performanya malam ini benar-benar membuktikan mengapa dia layak disebut Megatron. Megatron memang julukan yang pas. Meski timnya takluk, Megawati menunjukkan kelasnya sebagai oposit terbaik di Liga. Bagaimana dia bisa tampil begitu dominan di tengah tekanan dan kekalahan telak seperti ini? Perhatikan saja Speaker 1. Di setiap set, saat dominasi lawan begitu terasa dan Gresik Ponska Plus berhasil mengunci pergerakan Pertamina Enduro, Megawati tetap menjadi tumpuan utama serangan. Spike kerasnya dan serangan tajamnya bukan hanya sekedar mencetak poin, tapi juga seringkali memaksa blok lawan bekerja ekstra keras, bahkan sampai harus frustasi. Ini menunjukkan mentalitas seorang juara yang tidak menyerah meski badai menghadang. Saya ingat betul di set pertama, sempat ada momen krusial di mana Pertamina Enduro tertinggal cukup jauh. Tapi Megawati dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan, dan itu semua berkat perlawanan gigih yang dimotori oleh Megatron sendiri, bukan? Tepat sekali. Itu adalah momen yang menunjukkan karakter asli dari seorang Megawati. Dia memanfaatkan setiap celah, setiap momentum untuk membalas serangan lawan, membakar semangat timnya. Sayangnya, upaya itu belum cukup untuk membalikan keadaan secara keseluruhan, terutama karena konsistensi Gresik yang luar biasa. Namun, perlawanan itu tetap patut diacungi jempol. Kekalahan 3 set langsung memang menyakitkan, tapi mari kita akui, performa individu Megawati tetap impresif. Dia bukan hanya sekedar pemain biasa, dia adalah motor serangan, pencetak poin terbanyak bagi timnya malam ini. Ini bukan kali pertama dia menunjukkan hal tersebut, kan? Jelas tidak. Sebelum laga penentu juara putaran kedua ini, Megawati sudah membuktikan dirinya dengan bertengger di peringkat atas daftar top skor. Bayangkan, dia sudah mengumpulkan 173 poin, menempatkannya di peringkat ke-8 daftar pencetak poin terbanyak. Angka-angka ini tidak pernah berbohong, Speaker 1. Ini menegaskan level permainannya yang setara dengan pemain asing papan atas, sesuatu yang sering digaungkan oleh media massa dan pengamat voli. 173 poin, itu angka yang fantastis untuk seorang pemain lokal di liga sekompetitif Proliga. Apalagi dia bersaing dengan nama-nama besar dari luar negeri. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisiknya, tapi juga kecerdasannya di lapangan, bukan? Kecerdasan, mental baja, dan insting membunuh yang luar biasa. Dia tahu kapan harus melancarkan spike keras, kapan harus menempatkan bola dengan presisi, dan kapan harus mengambil resiko. Kombinasi itu menjadikannya ancaman nyata di setiap sudut lapangan. Lawan selalu harus memperhitungkan keberadaannya. Jadi, kekalahan ini, meskipun pahit, sama sekali tidak mengurangi kehebatan seorang Megatron. Dia tetap pilar tim yang solid dan ancaman nyata bagi setiap lawan di Proliga 2026. Tentu saja, Proliga adalah kompetisi yang panjang, dan musim reguler masih menyisakan banyak pertandingan penting. Fokus sekarang harus beralih ke fase berikutnya, yaitu Final Four. Disinilah mental juara sejati akan diuji. Final Four, itu adalah panggung sesungguhnya bagi para bintang. Apakah Megawati dan Pertamina Enduro memiliki potensi untuk bangkit dan merebut gelar juara, meskipun baru saja menelan kekalahan telak? Saya sangat yakin mereka punya. Megawati adalah pemain yang selalu belajar dari setiap pertandingan. Kekalahan ini mungkin akan menjadi cambuk motivasi yang lebih besar baginya dan tim. Dengan kepemimpinan dan performa impresif Megatron, Pertamina Enduro memiliki semua bahan yang diperlukan untuk membuat kejutan besar di Final Four. Ingat, dalam olahraga, satu kekalahan tidak mendefinisikan seluruh perjalanan. Optimisme yang menular, Speaker 2. Saya setuju, potensi Megawati untuk memimpin timnya kembali bangkit sangat besar.
Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan baru. Final Four akan menjadi panggung di mana mereka bisa membuktikan bahwa kekalahan ini hanyalah kerikil kecil dalam perjalanan menuju puncak. Dan para penggemar pasti sudah tidak sabar menantikan aksi Megatron selanjutnya. Setiap smash-nya adalah harapan, setiap bloknya adalah pertahanan, dan setiap poinnya adalah langkah maju menuju gelar juara. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad dan semangat juang seorang atlet sejati. Betul sekali, Megawati telah membuktikan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit, dia tetap bisa menjadi pembeda. Ini adalah narasi yang kuat untuk Pertamina Enduro. Tim yang kalah, namun memiliki seorang pahlawan individu yang siap memimpin mereka ke panggung tertinggi. Proliga 2026 Putri memang penuh dengan cerita. Dan kisah tentang Megawati Hangestri Purtiwi ini adalah salah satu yang paling menarik untuk diikuti.